Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranuriang Prasetya dengan NIM V3240071. Saya di sini akan mempresentasikan tugas UTS saya di mata kuliah Algoritma Pemrograman. Di sini bisa dilihat nomor 1 adalah menentukan konversi umur dalam tahun, bulan, dan hari dengan inputan tanggal lahir dan tanggal sekarang, dengan asumsi bahwa 1 bulan adalah 30 hari dan 1 tahun adalah 12 bulan. Bisa dilihat di kode saya memanggil scanner dan saya beri nama scan, memanggil scanner di library Java. Lalu saya mendeklarasi hari lahir, bulan lahir, tahun lahir dengan tipe data integer. Saya memberi output kepada user untuk memasukkan tanggal lahir. Ya, di sini meminta input integer yang akan disimpan di hari lahir, bulan lahir, dan tahun lahir. Bulan, tahun. Lalu saya meminta lagi hari sekarang, bulan sekarang, dan tahun sekarang dengan tipe data integer. Masukkan tanggal sekarang sama seperti yang di atas. Hari sekarang saya minta dengan scan integer, bulan sekarang scan integer, tahun sekarang scan next integer. Lalu di sini saya akan mengkonfirmasi ulang tanggal lahir yang sudah diinput tadi, hari lahir, bulan lahir, tahun lahir, tanggal sekarang, hari sekarang, bulan sekarang, dan tahun sekarang. Di sini saya berpikir gimana caranya mengetahui umur saya, yaitu dengan cara selisih. Nah, saya di sini menggunakan selisih dengan cara mengubah semuanya menjadi hari, karena sudah ditetapkan bahwa 1 bulan hanya ada 30 hari, bukan 31 dan 30 dan 29. Nah, di sini saya menjadikan semuanya sebagai hari dengan membuat variabel total hari, total sekarang, dan total selisih dengan tipe datanya integer. Total hari diisi hari lahir, bulan lahir kali 30, banyaknya hari dalam 1 bulan, tahun lahir dikali 360, 30 dikali 12, 1 tahun ada 12 bulan. Lalu total sekarang pun sama. Nah, total selisihnya jadi kita mengurangkan total sekarang dikurangi total hari lahir. Nah, kita dapat banyaknya hari kamu lahir. Di sini saya mengubah ulang untuk dapat ditampilkan ke user menjadi hari, bulan, dan tahun. Tahun total selisih dibagi 360, karena ya mencari tahun dibagi total selisih hari ini, jadi 360. Bulan total selisih tahun tadi kan sudah hilang, jadi kita tinggal membagi bulannya, sisa dari pembagian total selisih bagi 360. Nah, jadi 30 berapa bulan tersisa. Hari total selisih dibagi bulan, pada total selisih semuanya hari udah dibagi 30, nah sisanya itu harinya gitu. Sistem out umur Anda sekarang adalah ini outputnya. Kita ini scan close untuk menutup scanner yang saya sudah tetapkan di awal. Nah, kita coba run programnya. Nah, bisa masukkan tanggal lahir. Saya lahir pada tanggal 16 bulan 6 tahun 2006. Tanggal sekarang adalah 2/11/2020. Tanggal 2/02 bulan 11 2024. Nah, tanggal saya lahir pada ini, tanggal sekarang ini, dan umur saya sekarang 18 tahun 4 bulan 16 hari. Lalu untuk soal nomor 2, menentukan sebuah segitiga apakah bukan segitiga, sebuah segitiga sama sisi, sama kaki, siku-siku, atau sembarang dengan inputan 3 sisinya.
Di sini bisa dilihat di kode saya akan mendefinisikan scanner dengan nama scan, lalu mendefinisikan ABC untuk double dengan integer double. Kita bisa biasanya itu segitiga itu bisa pakai koma, makanya saya dapat pakai double saja. Kan tadi tanggal hari itu nggak bakal koma kan. Nah, sini minta outputan user. Mengapa print? Karena agar user inputannya di sebelahnya bukan di bawahnya. Kalau print ln kan ke bawah ya, itu tadi. Ini di sini A diminta dengan next double karena di sini tipe datanya ya double. B begitu sama, C sama. Nah, di sini mulai percabangan. Jika A tambah B lebih besar daripada C dan A tambah C lebih besar dari B dan B tambah C lebih besar daripada A, berarti itu adalah segitiga. Kenapa? Karena itu rumus segitiga ya. Biasanya segitiga mempunyai ciri ini. Jika tidak, adalah bukan segitiga. Jadi ini A sama dengan, terus di sini ada nested if, percabangan di dalam percabangan. Jika A sama dengan B dan B sama dengan C, berarti semua sisinya kan sama. Lalu jika benar akan mengeluarkan output sama sisi, segitiga sama sisi. Jika tidak, akan mengecek di bawahnya lagi, else if, jika tidak, jika A sama dengan B atau A sama dengan C atau B sama dengan C. Nah, ini kan yang sama cuma 2. Sisi ketiga tidak sama, berarti segitiga sama kaki. Jika tidak kedua ini, else segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku atau segitiga sembarang. Kita coba memulai programnya. Oh, salah. Sisi A, saya coba 5 sama 5. Segitiga sama sisi. Oh ya, benar kan? Semuanya sisi sama. Misal, kita coba lagi. 5, 2, 5. Segitiga sama kaki, kan hanya 2 sisi yang sama. Kita coba lagi, misal berbeda semua. 9, 8, 7. Segitiga sembarang. Kita coba pakai double, dengan double 2,5 pakai koma, bukan pakai titik. 2,5 segitiga sama sisi. Lalu misalkan bukan segitiga, 1, 10 dan 2 bukan segitiga, keluar bukan segitiga. Di sini saya salah karena menggunakan titik. Kalau untuk input itu menggunakannya koma. Dewasa CLS. Lalu itu selesai untuk nomor 2. Nomor 3 adalah dengan menggunakan fungsi random di Java. Buatlah permainan sweet, semut, orang, dan gajah yang menentukan kita menang, seri, atau kalah jika diadu dengan komputer. Misal, kita memilih semut, maka komputer akan merandom 3 kemungkinan. Jika komputer keluar gajah, maka kita menang. Jika komputer keluar semut, maka seri. Dan jika komputer keluar orang, maka kita kalah. Nah, sini saya membuat program dengan fungsi random, yaitu menggunakan math random. Oke. Scanner di sini dipanggil lagi. Saya membuat string user dan bot untuk nanti diisi inputan user dan inputan bot. Sini integer random untuk apa yang didapatkan math random ini nanti tersebut. Sini kita minta inputan user scan next line dan to lowercase. Apabila terjadi ini nulisnya S-nya besar, O-nya besar, apa-apa gitu, nanti langsung dikecilkan semua. Jika user sama dengan semut atau user sama dengan orang atau gajah, ini akan dijalankan semua kode ini. Jika tidak,
Misal user inputannya bukan semut, bukan orang, bukan gajah, akan dilempar user input tidak tepat, permainan invalid. Ya, itu saya melakukan percabangan di situ untuk mengecek apakah inputan user tepat. Lalu di sini random yang tadi saya deklarasikan terjadi di sini. Sini minta mat random 1 0. Komputer itu dari 0, 1 atau 2. Karena di sini 3 kan. 0, 1 atau 2. Ya, sini saya pakai switch. Misal random apa itu isinya random nanti. Misal case pertama adalah 0. Misal isinya 0, bot di inputkan semut. Break. Misal case-nya 1, random ini berisi 1, akan diinputkan orang. Misal case-nya 2, diinputkan gajah. Default break. Ini karena tidak ada isinya, karena cuma 0, 1, 2 saja yang akan terjadi. Lalu di sini dikonfirmasi ulang, user itu apa, bot itu apa. Jika user sama dengan bot itu sama isinya, misal semut dan semut, orang dan orang, gajah dan gajah, akan draw atau seri. Jika tidak, else if user itu semut dan bot itu gajah, dan ini dan ya, makanya ya operasi logika dan semut dan orang, atau orang, gajah dan gajah, atau gajah dan semut, ini semuanya user kalah, maka ditampilkan lose, kita kalah. Jika ini tidak semua, maka ya menang, user menang, karena yang lose tadi udah enggak, yang draw tadi udah enggak, berarti menang. Nah, di sini scan close. Kita coba jalankan programnya. Switch Java switch game.java. Nah, kita pilih, coba tadi di soal kita milih semut. Oke, kita menang. Semut lawan gajah, menang. Switch game. Kita coba cari yang seri ya. Nah, menang terus. Wah, jago. Jago. Gajah coba. Seri please. Waduh, kok menang terus? Tolong. Nah, semut, botnya dapat semut. Saya draw. Misal, please saya habis ini kalah. Karena dari tadi udah jago terus. Wah, kok semut terus? Semut. Wah, mintamu semut terus. Semut. Wah. Coba saya CLS dulu. Ini hoki saya, hoki. Lah, kok sisi A? Salah. Sebentar, Pak. Sweet game. Please, saya kalah. Nah, semut melawat orang, saya kalah. Nah, misal saya nggak nginput ketiganya. Saya misal nginput Mia, hero Mobile Legend. User input tidak tepat, permainan invalid. Oke. Akan ke drop ke situ. Ya. Selanjutnya, nomor 4. Tentukan gaji bersih dari karyawan yang mempunyai pilihan 3 golongan dengan gaji pokok berikut. Golongan pertama mempunyai gaji pokok 1 juta. Golongan kedua mempunyai gaji pokok 2 juta. Golongan ketiga mempunyai gaji pokok 3 juta. Mendapatkan tunjangan 300 jika sudah berkeluarga. Dan mendapat tunjangan per anak 100 dengan maksimal anak yang mendapat tunjangan 3 orang anak. Jadi tidak bisa lebih dari 3 ya. Kemudian pajak hanya dikenakan oleh golongan 3 dengan pajak 2% dari gaji kotor, gaji pokok plus semua tunjangan. Jadi bukan itunya ya. Catatan, berikan konfirmasi dalam program Anda dalam bentuk pertanyaan. Untuk menentukan tunjangan keluarga dan anak. Jika tidak berkeluarga, maka tidak perlu ditanyakan jumlah anak dan otomatis tunjangan anak 0. Oke. Saya dilihat di program saya, gaji bersih. Scanner, ya kita memanggil scanner lagi, declare integer gaji pokok dan golongan gaji. Di sini diminta masukkan gaji pokok Anda dengan gaji pokok di sini dan scan next integer. Tadi tipe datanya.
Jika gaji pokok itu lebih besar atau sama dengan 3 juta, itu dia termasuk golongan ketiga. Jika ini bukan, maka gaji pokok lebih besar dari atau sama dengan 2 juta, berarti masuk golongan 2. Kalau ini kedua ini enggak, berarti golongan pertama kan 1 juta. Sistem apakah Anda sudah berkeluarga? Jika iya, boolean keluarga di sini meminta next equals ignore case. Besar kecil di ignore ya. Ignore jika selain dia tidak akan mengerjakan. Selain dia. Tunjangan keluarga 0. Tunjangan anak 0. Sini didefinisikan ulang agar sini bisa dipanggil nanti. Jika berkeluarga, tunjangan keluarga ini misal iya ya, tunjangan keluarga itu langsung 300 dari sini tadi kan 0 kan. Nah ini 300 300 benar. Nah sini mendefinisikan ulang lagi, apakah Anda memiliki anak? Bisa dijawab iya dan tidak. Nah jika iya, sini masuk lagi, masukkan jumlah anak, integer jumlah anak. Nah jika jumlah anak lebih besar daripada 3, berarti nggak bisa nanti. Kalau 3 itu udah mentok gitu. Kalau 4 nanti jumlah anak jadi tetap 3 gitu. Jadi makanya tunjangan anak sebenarnya jumlah anak kali 100.000. Nah, sini kita udah menghitung semua tunjangannya. Lalu di sini dihitunglah gaji kotor, gaji pokok ditambah tunjangan keluarga, tunjangan anak. Nah, di sini pajaknya muncul double pajak. Kenapa double? Karena 2% itu tidak bisa ditulis ya di sini. Jadi makanya 2% itu ditulis di sini menjadi 0,02. 0,2. Oke. Jika golongan gaji sama dengan 3, golongan gajinya tadi 3 itu termasuk 3, pajak sama dengan 0, ini kali gaji kotor, 2% kali gaji kotor, oke ya. Nah, ini kita jadinya mempajai lah gini ya. Ini fungsinya untuk mempajai. Lalu double gaji bersih. Nah, sini sudah gaji bersih keluar. Gaji kotor dikurangi pajak tadi kan. Ya, tanpa pajak itu menjadi gaji bersih. Sini semuanya terlihat. Gaji pokoknya berapa, golongannya termasuk golongan berapa, tunjangannya berapa, tunjangan keluarga, tunjangan anak. Gaji kotor juga terlihat sebelum pajak. Ini pajak yang ada dihasilkan pajaknya setelah pajak, gaji kotor setelah pajak kan. Jadi gaji bersih dikurangi pajaknya berapa, lalu gaji bersih. Yuk scan close, lalu kita coba jalankan programnya. Gaji Java dulu, Java gaji bersih Java. Masukkan gaji pokok Anda. Misal gaji saya 1.200.000 tuh agak ya 1.200.000. Anda sudah berkeluarga? Ya, saya sudah. Apa Anda memiliki anak? Ya, saya memiliki. Saya punya anak 5. Nah, di sini termasuk golongan pertama karena lebih besar daripada 1 juta dan kurang dari 2 juta kan. Tunjangan keluarga 300 karena saya di sini mengakunya berkeluarga. Lalu di sini tunjangan anak 3 juta. Kenapa 3 juta? Enggak 5 juta. Karena tadi dibatasi maksimal 3 juta. Ini gaji kotor dihitung semuanya tunjangan ditambah 600 tambah 1.200.000 kan. Jadinya 1.800.000. Belum terkena pajak ya, karena saya golongan pertama, enggak golongan ketiga. Makanya enggak kena pajak. Gaji bersih saya 1.800.000. Kita coba kasus kedua, gaji pokok saya itu 3.550.000. Tuh agak saya iya berkeluarga. Wah, ini orang UMR, di atas UMR. Saya tapi tidak beranak, saya nggak punya anak. Nah, sini Anda termasuk golongan ketiga, gaji pokok Anda 3.550.000. Tunjangan keluarga 300.000. Jadinya ini ditambah 300 kan. Tunjangan anak 0 karena saya tidak mempunyai anak. Gaji kotor 3.850.000.
pajak yang sangat terkena 77.000. Ya makanya dikurangi kan 3.700.000 ya, ini hasilnya 3.773.000. Yuk kasus ketiga itu tadi 1 sama 3 kan ya, saya berarti 2 juta saja. Itu agak, saya berkeluarga, saya tidak berkeluarga, maka tidak ditanyain, nggak punya anak. Tadi gaji pokok Anda 2 juta, Anda termasuk golongan kedua, tunjangan keluarga 0, tunjangan anak 0, gaji kotor 2 juta, pajak 0, gaji bersih 2 juta. Oke. Selanjutnya, nomor terakhir, nomor 5. Dari persamaan kuadrat A kali pangkat 2 tambah B kali tambah C, tentukan A. Tentukan apakah akarnya sama, nyata, atau khayal. B. Tentukan nilai akarnya jika tidak khayal. C. Tentukan apakah definit negatif, definit positif jika akarnya khayal. Oke, jadi di sini ada banyak. Akarnya sama atau khayal. Tidak khayal C. Definit negatif, positif. Nah, lalu program yang saya tulis persamaan kuadrat. Sini memanggil scan lagi untuk meminta user input. Sini double A, B, C, dan diskriminan. Diskriminan kan minta dihitung kan. Masukkan nilai A next double karena di sini tipe data double. Pakai line ini kan ya, tadi sudah. Print B sama C sama. Diskriminan B kali B kurangi 4 kali A kali C, ini rumus. Diskriminan di sini ditampilkan. Lalu jika diskriminan lebih besar daripada 0, maka positif. Akar persamaan adalah nyata dan berbeda. Ditampilkan juga akar X dan Y, yaitu ini tambah dan kurang menggunakan mat square root diskriminan tadi, bagi per 2 kali A. Sistem out, nilai akar pertama X dan nilai akar kedua Y. Jika diskriminan sama dengan 0, sistem out print akar persamaan adalah nyata dan sama. X sama dengan minus B kali 2 kali A. Nilai akarnya X terlihat. Sistem out print line, akar persamaan adalah khayal. Ini di dalam ada nested if lagi. A lebih besar daripada 0, maka positif. A lebih kecil daripada 0, maka negatif. Ya. Oke, kita coba programnya. Java persamaan kuadrat .java. Oke. Masukkan nilai. Misalkan berapa ya? 12, 8, dan 9. Persamaan khayal, diskriminannya minus. Persamaan kuadrat ini definit positif. Kan lagi. Kan 2, 5, dan 3. Persamaan nyata dan berbeda. Nilai tukar pertama minus 1 dan akar pertanyaan 2 minus 1,5. Kuadrat misal min 1, 2, dan 1. Maka nyata dan berbeda dan 8. Ya, akar pertama minus 0 dan akar kedua 2. Ya. Sekian video presentasi tugas UTS saya di mata kuliah algoritma pemrograman yang diampu Pak Agus Purbayu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.